Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma alhimna marasida umurina wa a'idna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kekuatan untuk hadir di majelis ini, yang memberikan kita waktu dan kesempatan luang untuk sama-sama mendengarkan kajian-kajian untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi umur kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu mensyukuri atas apa yang dirasakan oleh kita. Salat beriring salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba dunya halalan isti'fafan anil mas'alati wa sa'yan ala ahlihi wa ta'antufa ala jarih ba'athahu Allahu yawmal qiyamah wa wajhuhu kal qamar lailatal badri wa man talaba dunya halalan mukasiran mufakhiran mura'iyan laqiyallahu ta'ala yawmal qiyamah wa huwa alaihi ghadban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talaba dunya halalan isti'fafan, barang siapa yang mencari dunia dengan cara yang halal untuk menjaga dirinya daripada meminta-minta dan kemudian berusaha untuk mencukupi keluarganya serta baik kepada tetangganya, maka Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya dengan muka seperti mana bulan purnama. Lalu barang siapa yang mencari dunia, yang mencari dunia dengan cara yang halal untuk memperbanyak kekayaan dengan maksud untuk membanggakan diri dan sombong, maka nanti pada hari kiamat akan bertemu dengan Allah, sementara Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini menunjukkan bahwa di saat kita ini di dunia mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, maka tergantung pula dengan niat kita. Innamal a'malu binniyatnya. Kalau seandainya dia berusaha
mencari dunia ini agar tidak menjadi orang yang meminta-minta. Dia berusaha di dunia ini mencari harta rezeki itu agar ia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, bisa untuk berbuat baik dengan tetangganya. Lalu kemudian orang-orang ini jemaah yang dirahmati Allah SWT tidak pailit dengan uangnya. Jadi bila dapat rezekinya, ini niatnya pertama akan ibadah. Aku niat karena bila dapat rezeki esok hendak sembahyang ke Masjid Al-Huda, duitnya nukar bensin. Kayak itu. Maka ini sudah niat yang halal. Lalu kemudian dia ingin mencukupkan daripada kebutuhan keluarganya. Ini duit, insya Allah rezeki hari ini untuk keluargaku dapat makan, agar mereka bisa untuk ibadah kepada Allah. Maka niat ini jemaah yang dirahmati Allah SWT membuat Allah Subhanahu wa taala senang. Dan nanti kata Allah di hari kiamat mereka-mereka ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana bulan purnama. Insyaallah. Jadi niat saja. Tetapi sebaliknya dia mencari rezeki yang halal. Rezekinya memang sama halal. Tapi wa man talabad dunya halalan mukatsiran mufakhiran. Lalu kemudian dia dengan rezeki itu dia sombongkan dirinya. Nah, merasa nih aku banyak rezeki, aku pangpah harapnya, ini duit-duitku, aku nang mencari halal duit ini. Tapi untuk kesombongan, untuk dibangga-banggakan, dia buat rumah-rumah megah untuk disombongkan. Dia berpakaian-pakaian mewah untuk disombongkan, untuk dibangga-banggakan terhadap orang lain yang susah. Makanan-makanan nyaman diposting-posting sehingga orang lain merasa, woi nyaman terus orang toleh kada sahabat bagi awan kami. Kesombongan yang mereka lakukan ini sehingga nanti di yaumil qiyamah kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alaihi ghadban. Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Nah, karena itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ad-dunya ini, dalam masalah pencaharian ini, tentang rezeki ini, maka Imam Ghazali berkata bahwa bahaya yang paling besar bagi kebanyakan manusia ini adalah perkara rezeki dan mengatur rezeki. Ini kadang-kadang bahaya yang dikatakan Imam Ghazali yang besar itu, yaitu masalah perkara rezeki dan mengatur rezeki. Ada beberapa perkara yang ditimbulkan dari bahaya rezeki dan mengatur rezeki. Yang pertama, kata Imam Ghazali, disebabkan mereka tidak atau kurang percaya bahwa rezeki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Disebabkan orang itu membahayakan rezeki bagi dirinya, dia tidak percaya atau kurang percaya bahwa rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini jemaah dalam Allah Subhanahu wa taala, sejak dia lahirkan dari kandungan ibu kita sampai akhir hayat, maka semua itu rezeki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah juga bersabda tentang hal ini, la tab'asa minar rizq. Janganlah engkau berputus asa dalam mendapatkan rezeki. Ma tahazhazat ru'usukuma fa innal insan taliduhu ummah ahmara la qasra alaihi thumma yarzuqu. Janganlah engkau berdua putus asa dalam mendapatkan rezeki Allah. Selama masih bergerak kepalamu, yakni selama hidup di kandung badan, maka manusia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan tidak berpakaian. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepadanya. Nah, ini kalau seandainya kita paham bahwa rezeki itu dari Allah, yakin kita dari Allah. Kenapa?
Karena di saat kita lahir ke dunia saja kita tidak punya pakaian, telanjang gitu Pak. Ya ada bayi itu nang berbaju. Wallahu alam. Dari tidak punya pakaian, lalu Allah Subhanahu wa taala yang berikan rezeki kepadanya. Lewat siapa? Maka lewat orang tuanya. Lewat orang tuanya. Lewat siapa lagi? Lewat orang-orang yang melihatnya. Kadang-kadang ada juga bayi yang lahir lalu kemudian ibunya tidak sanggup untuk membelikan pakaian atau tidak sanggup untuk memberikan kain padanya, maka ada tetangga yang kemudian memberinya. Ada seperti itu Pak. Pernah juga saya masih ingat waktu di rumah sakit itu, bayi yang lahir kebetulan orang tuanya tidak mampu, tidak setuju, kemudian tidak mau lagi di rumah sakit itu ada masalah juga. Maka dokter rumah sakitnya mengeluarkan bayi itu tanpa pakaian. Ini tidak boleh pakai pakaian lembar pun katanya. Ini waktu itu mas saya di Pekanbaru, satu rumah sakit yang seperti itu. Akhirnya siapa? Ada seorang pembantu yang dia itu kerjanya bersih-bersihkan rumah sakit. Waktu itu ibu itulah mengambilkan kain bekas untuk dibalutkan ke badan bayi itu. Jadi ada pihak rumah sakit mungkin ada bermasalah dengan pasien ini, dia melahirkan, kemudian nggak tahu masalahnya, saya juga kurang paham. Dibiarkan Pak, dikeluarkan dari rumah sakit tanpa pakaian sehelai pun. Akhirnya dibawa oleh orang tuanya dalam keadaan telanjang bayi. Akhirnya ada tadi yang pekerja rumah sakit bersih-bersih itu yang kasihan, diambilkan kain lalu dibungkuskannya. Inilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Lewat siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk terbuka hatinya. Jadi rezeki Allah Subhanahu wa taala dari mulai lahir gitu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala yang berikannya rezeki. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang kediaman binatang itu. Allah Subhanahu wa taala tahu tempat dan di mana disimpannya hewan itu. Semuanya tertulis di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah kisah ada seekor semut di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman melihat semut itu berjalan gitu. Tapi di atas kepala semut itu ada seonggokan makanan kecil, kayak gula atau tepung gitu, tepung kecil di kepalanya, dijunjung oleh semut itu. Nabi Sulaiman alaihissalam melihat saja kemana semut ini berjalan. Ternyata semut itu berjalan ke tepi danau. Ke tepi danau. Pada saat di samping tepi danau itu, hebatnya lagi, ternyata di samping danau itu ada menunggu seekor katak. Kodok itu menunggu dengan mulut yang terbuka. Seolah-olah janjian, Pak. Ini hewan ya, Pak. Diriwayatkan dalam satu kitab itu. Jadi katak itu buka mulutnya. Lalu kemudian masuklah semut tadi ke dalam mulut katak tadi. Masuk ke dalam mulut katak, maka ditutuplah mulut katak itu. Kata Nabi Sulaiman, dimakan katak nih semutnya tadi. Ternyata kemudian katak itu nyelam, Pak. Menyelam ke bawah. Lalu kemudian setelah tidak lama ditunggu oleh Nabi Sulaiman, muncul lagi katak itu keluar. Lalu membuka lagi mulutnya dan keluar semut itu dari mulut katak itu. Tetapi yang dilihat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, katak itu sudah tidak membawa lagi makanan di atas kepalanya. Atas kepala semut itu dan lagi. Maka karena Nabi Sulaiman pandai berbicara dengan hewan, ditanya, wahai semut, kau dari mana? Kok bisa engkau kemudian tadi masuk ke mulut katak, lalu kau lihat engkau bawa makanan? Apa jawab semut itu? Wahai Tuhan Nabi Sulaiman, sungguh aku diperintah Allah
untuk memberikan makan kepada cacing buta yang terjepit di bawah danau itu, yang berada di dalam jepitan batu. Cacing buta yang berada di dalam jepitan batu, aku diperintah Allah untuk memberi makan. Nah, ini Pak, perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka semut itu pun katanya, aku berjalan dan aku bawa sedikit makanan. Lalu kemudian aku masuk ke dalam mulut katak, katak menutup mulutnya seolah-olah jadi sinkron gitu. Padahal katak sama semut gitu. Masuk semut ke dalam mulut katak, katak itu masuk ke dalam, lalu membawa semut itu ke dalam bagian batu yang dimana di sana ada ulat yang terjepit tadi. Seekor cacing buta yang terjepit di dalam batu itu tersebut. Turun di sana, dikasihnya makanan oleh semut, lalu kembali semut itu ke atas. Masya Allah. Inilah rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, tidak ada satu binatang pun di dunia ini illa 'alallahi rizquha, yang tidak Allah Subhanahu wa taala kasih makan. Allah Subhanahu wa taala contohkan beberapa hal di mana kalau kita lihat cecak itu kerjaannya merayap saja. Merayap di dinding. Kan dia bisa berdawi. Nah, tapi dapatnya hidup, dapat berkuciak-kuciak begitu. Kenapa? Karena rezekinya ditanggung Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi manusia. Apatah lagi manusia. Jadi kalau seandainya manusia ini berkata, aku ini ngalih banget rezeki, susah banget aku hidup, itu mereka yang tidak mau memang untuk berusaha dalam kehidupan. Ada saja rezeki Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam rezeki Allah Subhanahu wa taala, karena mereka kadang-kadang orang itu tidak percaya rezeki datang dari Allah, lalu ada orang tidak percaya rezeki datang dari Allah, maka mereka mencurahkan kepandaian dan kekuatannya untuk mendapatkan rezeki. Nah, ini kadang-kadang orang yang tidak percaya dengan rezeki Allah itu Pak, dia merasa kekuatan pula yang mendatangkan rezeki. Aku sudah nanam pohon, aku sudah nanam sawit, aku sudah nanam kelapa, bertumbuh dia. Ini kekuatan pikiran. Karena pikiran pula untuk kayak bagaimana menyuburkan pohon ini, aku kasih pupuk, kasih. Dia tidak paham yang menumbuhkan itu Allah. Tapi dia merasa kekuatan dia. Dia merasa kepintarannya. Yang mengakibatkan dia mendapatkan rezeki itu. Kalau tidak didapat dari jalan sah ianya, maka mereka tempuh dengan jalan yang batil dan haram. Nah, ini orang-orang yang tidak percaya dengan rezeki Allah. Kalau dia tidak dapat rezeki itu dengan yang halal, dia cari rezeki itu dengan yang haram. Nah, karena dia yakin bahwa rezeki itu bukan dari Allah, tapi dari usahanya. Aduh, usahanya. Namun berjualan kadang-kadang juga aja rezeki itu aku maling, haram, mencari yang haram. Nah, ini orang yang tidak yakin rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka tempuh jalan mencari rezeki dengan jalan yang batil. Semua itu menyebabkan kepada mereka dari menuntut keridhaan Allah. Lalu umur mereka habis digunakan semuanya untuk mencari rezeki saja. Maka orang-orang seperti ini setiap harinya disibukkan dengan dunia. Sengaja Allah Subhanahu wa taala tidak menyempatkan dia untuk ingat Allah. Nah, ini Allah sudah mulai mengkabar. Daripada hadis yang pertama, apabila mereka mencari rezeki yang halal dengan kesombongan, Allah nanti di yaumil qiyamah akan memurkai mereka. Ini kita takutkan, disibukkan Pak. Sehingga dengan kesibukannya sholat kada hingkat lagi. Dengan kesibukannya puasa kada tahan lagi nahan lapar. Dengan kesibukannya dia tidak sempat lagi bertetangga. Dengan kesibukannya anak bini kada suata hirani. Ini karena kesibukan sunyaan tuh. Jadi emang kita di dunia ini terlalu sunyaan dunia yang kita pikirkan, seolah-olah kita tidak mencukupkan lagi, tidak memiliki lagi waktu untuk ibadah. Maka nauzubillah, kita khawatir Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita. Ini satu ketika berkata setengah ahli hikmah, idza lam yakun fi tajid salasun
khisalin iftaqara fid daraini jami'an. Apabila tidak ada dalam diri pedagang itu 3 sifat. Jadi ini kita bercerita sedikit tentang pedagang. Pedagang itu semua kita pedagang. Kita menawarkan jasa itu dagang. Apalagi yang ini kita juga prihatin kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang kemarin mendapatkan musibah terbakarnya pasar di pelabuhan, Pak ya, pelabuhan. Saya dapat WA tengah malam itu, ditelepon juga oleh ibu-ibu jemaah dari orang-orang IKMR, kawan-kawan daripada jemaah itu. Ustaz, ini gimana Ustaz? Padahal malam Jumat itu saya baru ngisi pengajian ibu-ibu itu. Ngisi pengajian, cerita-cerita, ibu-ibu bertanya macam-macam, pertanyaan tentang sabar segala macam. Jam 12 pas mereka nelpon, Ustaz, ini kami kedapat musibah lagi Ustaz. Masya Allah. Saya bilang, Bu, ini jawaban, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan kemajuan keimanan kita dan rezeki kita. Nah, ini kita tidak tahu Pak hikmah di sebalik itu. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membersihkan daripada segala apa yang ada pada kita dengan jalan Allah. Bisa jadi kemalingan, bisa jadi musibah kebakaran, bisa jadi musibah yang lain, yang itu mungkin yang harus mengeluarkan daripada rezeki kita, yang tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk membersihkan. Insyaallah kita wallahu a'lam bishawab. Apabila tidak ada dalam diri pedagang itu 3 sifat berikut, kata ahli hikmah ini, niscaya ia miskin dan rugi dunia akhirat. Miskin dan rugi dunia akhirat. Fil awwaluha lisanun nafiyun min salasin minal kadzab al-laqwi wal halfi. Yang pertama, maka yang pertama itu pedagang itu akan menjadi miskin dan rugi dunia akhirat apabila mulutnya tidak ada suci dari 3 hal. Artinya kalau tidak ada dalam diri pedagang itu sifat ini, maka dia termasuk orang yang baik. Tapi kalau ada, maka dikhawatirkan, kata ahli hikmah ini, ia akan menjadi rugi dunia akhirat. Mulutnya suci daripada 3 hal. Pertama, suci daripada bohong. Nah, ini agak sedikit repot kadang-kadang pedagang itu kalau tidak bohong. Kamu kada pembual aja, aku ini kada laku jualan. Nah, kada laku jualan. Lagwi, bermain-main. Lalu apa lagi? Al-halfi, bersumpah. Nah, kadang-kadang kan pedagang itu kalau dia masih menggunakan 3 hal, mungkin secara zahir dia dapat keuntungan di awal. Bohong dia. Akhirnya, oh bajuku ini bagus, barangku ini cantik, pokoknya kualitasnya premium, segala macam disebutkan di orang menukar. Lalu sampai di rumah, ternyata timbangannya lah kurang, bajunya kadang-kadang rabit, tidak kuat, didustainya daripada pembeli ini. Nah, dengan bukan hanya begitu, bahkan mereka bisa bersumpah-sumpah untuk meyakinkan bajunya ini adalah baju yang bagus atau barangnya barang yang haram. Ternyata dia bohong. Lah besok kemudian satu orang yang membeli tadi tertipu oleh penjual tadi, besok dia akan bercerita pada kawan di satu kedai mewah, agak mewah kedainya, sedanglah pada kedai setelah makan-makan Pak. Jadi pada saat selesai makan oleh ajudan kiai tadi mau dibayar berapa Pak jualan tadi kami makan semua tuh. Dimintanya Pak oleh penjual ini jauh daripada harga yang seharusnya. Harga nasi, harga lauk, harga sayur yang dimakan oleh Pak Kiai beserta rombongan itu, di harganya hampir 10 kali lipat Pak.
yang harganya mungkin anggaplah mereka makan bertiga itu 200.000, dimintanya 2 juta gitu Pak. Lalu ajudan kiai tadi bilang, aduh tuan, tidak besar betul ini harganya. Oh begitulah Pak harga ke toko kami, kedai kami ini memang agak mahal gitu kan ya, karena kami ini sudah terkenal, oh sudah banyak pelanggan, memang kami makan kami pun enak gitu. Akhirnya mengadulah Pak ajudan ini kepada Pak Kiainya. Nah, Pak Kiai bayar saja. Bayar saja. Lalu apa yang terjadi? Saya dibayar Pak uang 2 juta tadi. Sudah dibayar kepada Pak Kiai, Pak penjual tadi, uang tadi, ketawa lah yang penjual tadi kan. Ketawa suka, aduh rezeki banyak aja. Nah, dengan cara menipu orang. Pulang Kiai tadi sama jemaah, dia berangkat dari mobilnya, berangkat sama mobil pergi, 2 jam kemudian Pak, orang yang makan di sana keracunan. Orang yang makan di tempat itu keracunan. Apalagi kemudian orang mengalami kebangkrutan toko itu Pak, dalam waktu sekejap saja. Disitulah penjual itu menangis Pak. Ternyata melakukan sesuatu aib, mendapatkan keuntungan sementara yang dianggapnya banyak, malah menghancurkan kedainya yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Nah ini kan kejadian ya Pak. Jadi hati-hati dengan kata bohong, dengan lisan ini hati-hati. Kita lihat kemarin saja demo di Jakarta. Mana artis kita, kawan-kawan mungkin artis yang harus rumahnya terbongkar habis. Dimana siapa itu Uya Uya istrinya sedih, ini rumah, bangunan, alat-alat semua kami beli bukan penghasilan dari dewan katanya, tapi dari kami bercari dari dahulu. Sekarang gara-gara dewan, belum lagi sempat 2 tahun jadi anggota dewan, sudah rumahnya habis, dijarah orang, dibakar orang, dihancurkan orang. Ini gara-gara lisan juga. Maka hati-hati dengan lagwi, main-main itu, dengan kata-kata, dengan gaya kita, sehingga Allah SWT murka. Allah gerakkan hati manusia lain untuk mengakibatkan kita mendapatkan musibah. Nauzubillah. Ini yang pertama. Wasani, yang kedua, qalbun saf min salasin minal ghissi wal khiyanah wal hasad. Maka pedagang itu hatinya harusnya suci daripada 3 perkara ini. Tapi kalau tidak, maka dia akan mendapatkan miskin dan rugi dunia akhirat. Apa yang harus dibersihkan hatinya? Pertama, dari milghis, daripada menipu, wal khiyanah, daripada berkhianat, wal hasad, daripada dengki. Jadi 3, hati itu untuk tidak meniat menipu orang lain, tidak berkhianat, dan tidak dengki. Kadang-kadang sering dengki ini Pak kita lakukan kepada tetangga kita, kepada orang yang kita hirii. Ini jualan sama aku, jadi makan laris saja jualannya, aku makan kadada gitu. Nah dengkinya timbul. Dengkinya timbul, apa yang dilakukannya? Kadang-kadang dia merusak daripada jualan tetangganya. Dia fitnah jualan tetangganya. Ini macam-macam. Sifat dengki muncul. Kenapa? Karena seorang pedagang itu dia riskan sekali terhadap pandangan orang lain lebih maju daripada dirinya. Nah kita kan banyak gitu. Orang lain senang, kita nang susah. Ya kan? Nah, susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Nah ini sifat manusia itu. Maka tatanan hati kita adalah bagaimana menata hati. Sebaik-baiknya kita belajar bahwa semua ini Allah SWT atur ya. Saya juga dulu pedagang, pernah masih ingat waktu kecil-kecil, kawan Abah itu dagang di pasar 16 yang sekarang jadi lapangan pemilihan kota itu. Di situ Pak, di sebelah tuh ada toko Haji Inur Baum. Haji Inur Baum sebelah, ulun sebelah,
di sebelah itu ada Haji, akan ingat lagi kawan-kawan yang pasar 6 tuh. Jadi kalau seandainya sebelah itu Pak, malam lah Pak Sulaiman yang sebelah toko ini barangnya harap-harap gitu. Kalau pengunjung di sana penuh Pak, nyawa kadang-kadang sunyi Pak, ada orang. Cuman sabar saja. Tidak bisa kita menghirikan punya orang lain gitu. Kita ingin meniru pakaian seperti mereka, walaupun kita beli pakaian yang sama untuk dijual, tidak akan sama nilainya, tidak akan sama hasilnya, tidak akan sama. Inilah Allah SWT atur. Jadi kalau seandainya kita menghirikan orang lain, pedagang sebelah kita lebih maju daripada kita dengkiin dia, maka kita akan menjadi orang yang rugi dunia akhirat. Jadi kita kalau kita sabar, insya Allah walaupun keadaan kita seperti itu, ada saja orang beli Pak. Ada saja orang beli. Nah, ini rezeki Allah Subhanahu wa taala. Lalu gimana dalam hati Allah Subhanahu wa taala? Sudah lewat. Terakhir, wasalis nafsum muhafazah lisalan. Jiwanya selalu memelihara 3 perkara. Jiwanya selalu memelihara 3 perkara. Al-jum'ati wal jama'ati wa talabil ilmi fi ba'dis sa'ah wa ithan rimadatillahi ta'ala ala abdi. Jiwanya selalu memelihara 3 perkara. Pertama, memelihara sholat Jumat. Bagi laki-laki ini pelihara betul sholat Jumat, jangan sampai sekalipun terledor sholat Jumat apapun kesibukan kita, karena ini adalah pekerjaan amalan wajib setiap minggunya. Kalau Idul Fitri, Idul Adha Pak masih sunnah, gitu. Sholatnya sunnah masih. Tapi kalau Jumat itu wajib. Jadi tidak ada sholat Jumat itu harus ditinggalkan. Kalau Idul Fitri mungkin karena kedesak segala macam mungkin bisa orang tinggalkan sholat Idul Fitri, Idul Adha, walaupun hanya setahun sekali, gitu. Tapi untuk sholat Jumat maka hukumnya fardhu ain, wajib untuk pribadi. Jadi tidak bisa ditinggalkan. Karena itu kalau seandainya dia tinggalkan sholat Jumat gara-gara dagangannya, dia tinggalkan sholat Jumat karena kesibukan kantornya, dia tinggalkan sholat Jumat karena perkara-perkara duniawinya, maka tunggu kata Allah Subhanahu wa taala, ia akan menjadi orang miskin dan rugi dunia akhirat. Yang kedua, jangan ia tinggalkan daripada sholat berjamaah. Ini agak berat dikit nih. Kalau Jumat tadi ya Ustaz, aku masih hingga Ustaz saya selalu menjaga sholat Jumat. Tapi sholat berjamaah ini kadang-kadang Ustaz ada karap-karap kita tak tinggal. Cuman Allah minta kita istiqomah. Kalau seandainya memang perkara itu tidak sanggup untuk kita lakukan setiap 5 waktu, maka kita niatkan dulu tadi niat berjamaah. Maka insya Allah walaupun kita satu ketika sholatnya infiradi atau sendiri, tetap nilai Allah adalah nilai berjamaah. Lalu yang ketiga, selalu menambah ilmu dan mengutamakan ridha Allah daripada hal-hal yang lain. Nah ini mudah-mudahan di dalam Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama niatkan dalam kehidupan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang menjadikan kita rugi dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bila ada benarnya semata-mata dari Allah, kekhilafan karena kedhaifan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbiyal 'aliyil 'alal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.